ajaran Islam yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad SAW mengangkat derajat anak yatim setinggi-tingginya, begitu mulianya seseorang yang menyantuni, yang belah kasih sayang kepada anak yatim. Alhamdulillah. Siapapun orang yang ingin dekat kedudukannya dengan Nabi Muhammad, siapa orang yang akan menjadi sukses hidupnya di dunia, siapapun orang yang ingin bahagia dan selamat dunia maupun akhirat, hendaknya mereka berbagi dan belah kasih sayang kepada anak yatim. Nabi Audio Jungle. Adkhalallahu jannata al-bata. Siapa saja di antara kalian, kata Nabi, yang belah kasih sayang, yang menanggung daripada anak yatim kaum muslimin, makannya, minumnya, kebutuhannya, Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus. Tidak ada nanti di padang mahsyar suatu pintu yang Allah buka pintu tersebut kecuali yang dulu yang belah kasih sayang dan keperhatian kepada anak yatim, dia diberikan jalan khusus untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun suami kita telah wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi itu iradah dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu jangan kecil hati, ibu jangan putus asa. Ada titipan yang terbaik yang ibu berikan, ya orang, ada titipan yang terbaik dari suami ibu titipkan kepada ibu sebagai anak, generasi penyujuk hati bagi seorang ibu yang ditinggal oleh orang suami. Amanah itulah yang terbaik, berupa anak laki maupun perempuan, anak yang disayangi oleh suami ibu dulu dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Sekarang beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amanah yang harus kita jaga. Harus kita jaga, nggak cukup kita memelihara dengan memberikan makan, minum, dan fasilitas seadanya. Itu tidak cukup. Kecuali ibu memperhatikan yang namanya pendidikan, nasihat, dan arahan kepada jalan yang terbaik menuju kesuksesan itu anak di masa yang akan datang. Ibu didik anak ibu penuh dengan kasih sayang. Arahnya itu anak dengan arahan, dengan kasih sayang, perhatian seorang ibu kepada putra dan putrinya yang yatim, insya Allah kelak nanti kebahagiaan ibu akan lahir di masa yang akan datang. Alhamdulillah. Begitu pula orang yang menyantuni sedikit dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, berbagi. Banyak orang yang lebih rezekinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak bisa berbagi, tidak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Sedangkan Nabi besar Muhammad SAW beliau bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain, baik ilmu, pengetahuan yang kita miliki, memberikan nasihat dan arahan kepada anak didik kita ataupun orang yang lebih muda dari kita, agar mereka menjadi orang yang sukses, orang yang terampil, orang yang bijak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah, wa may yuqridullahu qardan hasanan
yudha'ifu adhaban katsirah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang meminjamkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti dengan berlipat ganda, dan Allah kuasa atas segala sesuatu. Allah sangat luas karunia-Nya, dan Allah Maha mengetahui siapa di antara hamba-Nya yang telah diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah nikmat yang Allah berikan berupa keluasan rezeki? Apakah dia termasuk golongan orang yang bersyukur ataupun orang yang kufur? Orang yang mensisipkan hartanya kepada anak-anak yatim, berarti mereka orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan tambahkan. Jika kalian ingkar atas nikmatku dan tidak bersyukur atas pemberianku, sungguhnya azabku sangat pedih. Junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qabada yatiman bainal muslimin ta'amahu wa syarabahu adkhalallahu jannata albaba. Siapa saja yang menanggung daripada anak yatim, daripada kaum muslimin, dari makannya, minumnya, kebutuhannya, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan orang yang menyantuni belas kasih sayang kepada anak yatim, jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut akan masuk ke dalam pintu syurga, pintu yang dikhususkan oleh Allah taala, orang yang belah kasih sayang dan sayang kepada anak yatim. Alhamdulillah. Bahkan Nabi mengatakan, ana wa kafilatim kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang belah kasih sayang kepada anak yatim, kelak bersamaku nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengisyaratkan dengan dua telunjuknya, telunjuk tengah dengan jari tengah, jari tunjuk dengan jari tengah, yufarju bainahuma. Nabi apa? Menggerakkan di antara keduanya. InsyaAllah anak yatim yang kita berikan memberikan kemanfaat bagi mereka yang menerima. Mudah-mudahan pemberian ini memberikan kemanfaat kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dari harta yang sedikit yang diberikan. Mudah-mudahan orang yang memberikan diberikan panjang umur dalam sehat walafiat. Inilah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Bila taufik wal hidayah wa bi ridha wal inafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.